Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Coba perkenalkan dirimu, kamu itu siapa, dari mana? Nama saya Gestian Angelika dari SMK Negeri 4 Metro, jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan kelas 12. Oh, udah kelas 12 lah ya. Iya, Jadi udah mulai ini nih, nyiapin ujian nasional kalau nggak salah. iya. Apalagi di masa corona ada ujian nasional nggak nih kira-kira nih? Gak tahu ya. Oke, halo Gesti. Nah, jadi Bapak juga mau kenalan diri nih. Nama Bapak Muhammad Jendral Farizi, Bapak adalah guru BK. Nah, tahu kan BK? Termasuk BK nggak nih? Pernah. Nah, oke. Oke, Gesti, tujuan apa datang ke BK, Guys? Mau minta solusi? Oh, meminta solusi. Iya, Oke, minta solusi. Berarti ada permasalahan lah ya di iya, diri Gesti ya. iya, Nah, nanti kita akan menggunakan proses konseling nih. iya. Pernah tahu atau pernah melaksanakan konseling itu apa? Belum. Belum pernah gitu. Oke, jadi konseling itu merupakan suatu kegiatan atau suatu layanan yang diberikan oleh individu atau konseli, di mana konselinya itu adalah Gesti dan Bapak sebagai konselor. Konselor itu membantu memberikan layanan dengan memberikan layanan konseling itu, di mana dalam proses nanti dituntut untuk memecahkan permasalahan secara mandiri, di mana konselor itu nanti akan memandu atau mengambil jalannya mengarahkan konseling untuk ke titik terakhir permasalahan, di mana di situ ada pemecahan permasalahan, dan konseli akan nanti mengolah sendiri. Nanti konselor akan menemukan solusinya tersendiri gitu. Paham Desti Paham, mengenai konseli? paham. Nah, terus di dalam konseling itu nanti dalam prosesnya Bapak harap nanti Gesti jangan setengah-setengah untuk menceritakan permasalahannya, karena Bapak menuntut Gesti untuk terbuka, ceritakan semuanya, keseluruhan ceritakan semuanya. Supaya apa? Supaya Bapak mengetahui permasalahan apa sih yang ada di diri Gesti ini, supaya juga nanti kita enak mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan Gesti pasti agak sedikit takut nih untuk menjalankan keseluruhan, ya kan? Tidak perlu takut untuk Gesti, karena kenapa? Nanti akan kita hasilkan bersama, karena di sini adalah ruangan tertutup, ya kan? Ruangan tertutup, tidak ada yang mendengar suara kita. Ini adalah kedap suara, gitu kan? Nah, jadi dan di sini dalam sini ada Bapak doang dan Gesti. Nanti permasalahan tidak takut, jangan takut untuk dibeberkan, tidak akan dibeberkan gitu ya. Tapi itu syaratnya harus terbuka. Paham Gesti? Paham. Nah, tapi sebelum kita ke prosesnya, sebelum kita mulai, kita harus menentukan kesepakatan waktu terlebih dahulu, Iya, ya. Mau berapa menit? 10. 10 menit. Iya. Oke, cukup ya 10 menit ya. Oke, 10 menit kita mulai. Dan di sini Bapak minta Gesti untuk menceritakan permasalahan apa sih yang Gesti alami. Pastikan kalau Gesti udah kepegang, pastikan pengen curhat, pengen menyelesaikan permasalahan gitu. Kalau ini yang Gesti ceritakan dan dengan suara yang agak keras. Iya. Silakan Ges. Jadi ini tuh masalah keluarga. Oke, masalah keluarga. Untuk Gesti kedepannya itu sebenarnya Gesti lulus pengen kuliahnya pengen mengambil matematika, tapi keluarga tidak mengizinkan. Dan alasan itu kalau mau kuliah harus dikesampingkan, kalau nggak mau kuliah dikesampingkan belajar kayak contohnya kayak belajar kursus buat salon kayak gitu. Nah kalau emang nggak mau suruh kerja, nggak boleh kuliah. Jadi itu menurut bapak gimana? Nah, itu kan ada permasalahan diri kamu guys. Kalau ditanyakan menurut Bapak malah balik nanya faktor apa yang menyebabkan keluarga itu menurut kamu harus dikecantikan, kalau nggak di kesalonan. Kok tidak, padahal kamu sendiri pengen kuliah di misalkan di matematika kan. Nah seperti itu, itu faktor apa sih? Katanya kalau jadi guru matematika itu udah banyak, sekarang udah yang udah banyak, nanti nggak tahu juga jadi di mana kayak gitu. Takutnya kedepannya itu kebanyakan atau enggak, masuk atau enggak kayak gitu. Kenapa harus di salon? Karena ya saudara itu ada, dia suksesnya di salon, di kecantikan gitu. Gesti dengan seperti itu sudah pernah ngomong apa aja kepada orang tua? Ya tetapnya yang pengen kuliah, kalau enggak ya udah kerja, tapi Gisti pengennya nggak di sini gitu, pengen keluar dari sini tapi nggak dibolehin, katanya Gisti orangnya kan nggak bertahan kayak gitu. Memang bertahan? Bertahan sih, cuma takut tahan. Oh, tahan, Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Bapak sih
Bapak ingin bertanya nih, berarti orang tua kamu itu apa namanya membandingkan gitu ya, Mem- Iya. membandingkan apa namanya, kenapa kalau bisa membandingkan? Karena melihat saudara kamu ada yang sukses di salon, di kecantikan gitu, dan cuman melihat sudut pandang dari guru matematika itu sudah banyak seperti itu ya, dan takutnya orang tua kamu itu tidak terima di mana-mana. Kalau menurut kamu tuh gimana? Menurut aku sih ya ada benernya juga, karena tetangga itu udah banyak yang kayak gitu. Tapi Ya emang nggak keterima. memang nggak diterima. Oh, oh. Desti ini apa namanya, menurut Desti, porsi Desti, kompetensi Desti apa sama dengan tetangga Desti? Enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah, pernah nggak ngomong kayak gitu ke orang tua? Enggak. Meyakinkan bahwasanya aku tuh beda dengan tetangga-tetangga yang ibu omongin, mbak itu, kak itu nggak keterima matematika semua gitu. Ya karena mungkin ibu udah terlalu takut, karena banyak tetangga itu kuliah, dia tuh nggak jadi kayak gitu, mungkin takut karena itu. Tapi menurut Desti tuh bisa. Nah, Desi itu bisa, gitu kan ya. Terus membandingkan dengan kesuksesan orang lain, bedain dengan termotivasi dengan kesuksesan orang lain. Karena itu yang minta saudara sendiri. Saudara sendiri, karena saudara mintanya udah gitu dikursusin aja, dikecantikan kayak gitu. nah, tapi Terus apakah ibu ke ini ke bawah. nah, tapi apakah Desti atau ibu sudah yakin Desti mau sukses di apa, Desti itu suksesnya di stuck di salon itu, walaupun mengikuti saudara Desti yang sudah sukses di salon? Apakah yakin sukses juga di salon? Kalau emang udah paksaan Desti yakin. Kalau udah paksaan Desti yakin gitu. Jadi Desti ini ya, kalau Bapak tahu nih ya, Bapak paham mengenai apa yang dirasakan Desti, ya kan? Karena dari beberapa konseling dari Bapak juga ada yang seperti itu. Dia juga bingung sih, di mana Desti. Sekarang Bapak nanya lagi ke Desti. Jadi Desti ini juga setuju juga nggak kalau nanti mau sekolah di sana? Ada setujunya, terus lebih minatnya ke matematika itu. Tapi Ada setuju berarti ada tidaknya kan? iya. Nah, tidaknya kenapa? Tidaknya karena kurang minat. Kurang minatnya di Matematika. matematika. Bapak harapkan itu sesuai minat, gitu ya. Bapak harapkan sesuai minat, karena apa? Kalau tidak sesuai minat, takutnya di pertengahan kamu akan merasakan tidak adanya motivasi, tidak adanya apa ya, keikhlasan. Itu loh, aku nggak minat loh, tapi kalau dipaksa terus ini capek loh. Misalnya kalau matematika misalnya minat itu kan sama aja dengan motivasi, maksudnya keinginan kan, minat dan keinginan. Dan bakat Desti ada di salon nggak ada kan? Nah, Desti nggak ada bakat di salon. Gimana itu? Berarti Desti mulai dari nol, ya kan? Sedangkan Desti di matematika minat banget, berarti Desti kan udah ada bakat di matematikanya. Jadi gimana tuh? Kamu milih yang mana yang harus kamu dalemin gitu loh. Pernah dengar juga katanya restu orang tua itu lebih ke ini kayak gitu, apa, bakal didoain terus kayak gitu. Terus kalau restu orang tuanya udah di situ ya ikut. Memang guys, restu orang tua itu memang kita sangat mementingkan restu orang tua, tapi tidak selamanya restu orang tua itu kadang-kadang dijabah oleh macam-macam. Tergantung level-level restu orang tua itu seperti apa, dan dikembalikan ke diri kita guys, ke diri Desti sendiri. Ya, kalau itu terpaksa, sesuatu terpaksa itu tidak enak, gitu kan? Nah, mungkin Desti bisa main sendiri. Bapak bukan berarti mempengaruhi Desti untuk ke matematika atau apa, tapi di sini Bapak untuk menuntut Desti untuk memilih mana yang harus Desti pilih sesuai dengan kita profesi ini. Jadi gitu guys, restu orang tua tidak selamanya tidak selamanya dijaga, gitu kan? Tapi kita kembalikan ke diri kita, gitu loh. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Bapak
apa namanya, bapak juga selalu minta pendapat kok. Bapak juga selalu minta pendapat kepada orang lain dan buktinya berhasil sesuai minat dengan bapak gitu. Dan eh, karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan niat bapak. Jadi pak nyaman-nyaman aja. Misalnya bapak masuk BK, bapak nyaman-nyaman aja karena itu minat bapak. Orang tua bapak dulu nggak minat di BK, bapak minat apa, orang tua bapak dulu itu di bank malahan. Tapi pak membicarakan yang apa, sesuai dengan pembicaraan tersebut, terus bapak yakinkan secara matang, yakinkan secara benar-benar. Nah, karena itu adalah ini kan pak, bakat saya, ini saya. Nah itu baru bapak tidak, kalau itu bakat kamu dan sebagainya, oke silahkan gitu. Nah sekarang ke Besti nih, di salon nggak ada bakat, terus di apa, eh, di matematika ada bakat, tapi orang tua aku setujunya di salon, membandingkan dengan saudara yang di salon udah sukses, tapi Desti dari nol, ya kan? Saudara Desti dari nol nggak sih? Jadi nol juga. Dari nol kan, udah lama kan? Iya. Nah lama itu, matematika juga lama. Sebenarnya semua itu semuanya benar, boleh saja, tapi kembali lagi ke minat dan motivasi Gesti itu mau kemana. Coba saya Gesti sekarang, selesaikan sekarang nih. Gesti harus punya keyakinan. Kamu pilih yang mana? Bapak punya dua pilihan. Apakah di salon? Apakah di matematika? Matematika. Oke. Berarti Gesti udah punya pilihan di matematika. Tinggal apa nih yang harus Gesti lakukan? Yakinin orang tua. Yakinin orang tua, bener. Iya. Selama ini Gesti belum meyakinkan orang tua kan? Itu ya. Berusaha ngomong aja. Nah, berusaha ngomong saja tapi belum terlalu mendalam. Mungkin masih ikut-ikut aja. Oh iya ya, oh iya. Ibaratnya masih labil gitu pikiran kita. Nah, Gesti sekarang tugasnya apa? Yaitu harus meyakinkan orang tua. Apakah mau ke salon, apakah mau ke matematika? Apalagi Gesti bilang matematika. Yakinkan matematika. Kalau dibandingkan, Gesti nggak perlu dibandingkan. Karena aku dengan dia beda, gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, paham? Paham. Jadi gimana? Gesti harus apa? Meyakinkan kedua orang tua Bahwasanya bahwa Gesti minatnya di matematika. dan Gesti tidak perlu dipaksa dan tidak perlu bandingkan. dibandingkan karena Gesti berbeda. Nah, gitu. Ya. Iya. Jadi sudah punya jawaban? Udah Udah nemu solusi? udah. Nah, coba nanti kalau pulang dari sini, coba Gesti nanti pulang ke rumah langsung ngomong. Jangan malu-malu. Marah itu pasti, mungkin. Dicibir itu pasti, mungkin. Orang tua mana sih yang nggak mau yang terbaik terhadap anaknya, ya kan? Tapi kalau yang tidak mau terbaik, apa namanya? Tapi kalau tidak sesuai dengan kita, ya kenapa kita nggak membela diri sendiri? Gitu loh. Bukan berarti menentang orang tua ya, bukan berarti bantah orang tua ya, tapi omongin dengan benar. Gitu ya Gesti? Iya. Gimana? Lega. Lega? Udah lega? Iya. Apakah ada tambahan lagi yang mau dibicarain? Enggak. Nggak ada. Jadi nggak sampai pulang ya. Jadi gitu. Kita harus punya motivasi sendiri. Dan kita jangan mau dibandingkan oleh orang lain. Gitu. Tapi kita harus mencari orang lain yang sukses untuk memotivasi diri kita, bukan untuk membandingkan diri kita. Ya. Sering-sering baca artikel, sering-sering baca pengalaman orang lain yang sukses gimana. Banyak kok yang kayak gitu. Orang sukses itu misalkan siapa ya? Indonesia yang orang sukses itu siapa? Kenalnya siapa salah satunya? Orang-orang yang udah sukses kayak dulu Bu Erlian, kepala sekolah. Oke, Bu Erlian. Pasti dia juga mengalami posisi kayak Gesti, pertentangan antara emak dan orang tua. Tapi mungkin Bu Erlian membicarakan dengan baik dan benar dan meyakinkan orang tuanya bahwa saya pengen di sini. Nah, kayak gitu. Ya Gesti ya. Nah, itu juga perlu seperti itu. Gimana? Udah selesai? Sudah? Lega? Nah, jadi nanti Gesti coba ke orang tuanya seperti itu, ngomong yang benar-benar, jangan sampai membentak, jangan sampai menyakiti orang tuanya, ngomong yang benar-benar. Dan nanti kalau perlu konseling lagi, nanti datang ke bapak lagi. Nanti bapak juga pengen tahu ini lanjutnya bagaimana. Apakah bapak
perlu ke rumah, apakah bapak tidak perlu ke rumah dan cukup di kamu aja. Mudah-mudahan dengan setelah pertemuan konseling ini kita ada Gesti ada perubahan. Bapak, ibu setuju nih, ibu setuju karena benar kata apa namanya kata benar bahwasanya Gesti harus di matematika. Gesti udah membicarakan kepada ibu Gesti bla 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 dan sebagainya. Cukup ya guys. Mungkin hanya saja pertemuan kita, nanti kita lihat kelanjutannya Gesti kayak mana, apakah kita perlu konseling lanjutan, apakah bapak akan ke rumah atau gimana ya. Oke Gesti, saya bapak rasa cukup. Terima kasih Gesti atas kedatangannya dan semoga permasalahan cepat terselesaikan, karena kalau selalu dipendam nanti malah menjadi besar dan membuat kita stres bahkan kegilaan. Tapi saya begina ya. Iya. Terima kasih Gesti sudah bersama dengan bapak, semoga selalu terselesaikan. Jadi selamat sore dan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.